Kodok dan kodarnya Allah itu adalah motivator kita dalam hidup. Kalau orang itu aja bisa baik, kenapa kita tidak? Jadi kita jangan berpikir bahwasanya kita tidak bisa baik. Kita itu bisa baik. Tinggal kita mampu enggak menghadapi ujiannya Allah. Jadi kalau setan itu mengajak manusia ke dalam kejelekan itu sedikit demi sedikit. Nah, orang yang ingin baik juga harus sedikit demi sedikit. Latihan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Untuk pertemuan ini saya Pak Slamet Haryanto akan membahas tentang tanda-tanda iman kepada qadha dan qadarnya Allah. Untuk itu, saksikan terus video ini, jangan sampai bosan, karena bosan itu adalah sifatnya setan, bukan sifatnya manusia sebenarnya. Jadi, selalu terus belajar, walaupun itu sedikit demi sedikit. Makanya saya akan berusaha untuk menjelaskan sedikit tentang ilmu agama Islam atau pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu selalu terus tonton video ini, like, share kalau perlu, komen, dan subscribe. Silakan saksikan terus video ini sampai habis. Tanda-tanda beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sudah membahas tentang pengertian qadha, qadar, takdir mu'alaq, takdir mubrom. 2 minggu yang lalu Pak Slamet Haryanto sudah menerangkan tentang iman dan penjelasannya. Kalau lupa silakan bisa direview ulang. Untuk hari ini saya akan menerangkan tentang tanda-tanda beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Yang pertama, jadi orang yang amalum bil arkan atau mengamalkan dengan perbuatan tentang iman kepada qadha dan qadarnya Allah. Yang pertama adalah menjalani hidup dengan senang dan penuh rasa optimis. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita tidak optimis, itu untuk buat apa? Jadi menjalani hidup itu harus optimis. Karena semuanya sudah diatur, sudah ada relnya masing-masing, sudah ada jalurnya masing-masing lewat ketetapannya Allah atau qadha dan qadarnya Allah. Dan manusia ini diwajibkan hanya untuk berusaha. Jadi usaha kita harus maksimal. Dan kita harus optimis dalam berusaha, dalam berikhtiar harus optimis. Makanya orang yang beriman wajib hukumnya memiliki sifat optimis. Termasuk kita juga harus optimis besok kita akan masuk ke surganya Allah. Dan kita diharamkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya. Kalau kita memang benar-benar mau merubah sikap, merubah perilaku, merubah kebiasaan kita yang dulunya jelek, menjadi yang lebih baik. Karena apa? Allah itu tidak menakdirkan seseorang itu menjadi orang yang jahat, orang yang jelek. Kenapa kok ada orang jelek? Karena nafsunya yang lebih besar ketimbang hati dan pikirannya. Jadinya nafsunya, hatinya, dan pikirannya sudah dikuasai nafsu yang dibimbing oleh setan ke jalan yang sesat. Makanya kita harus optimis, manusia itu pasti akan baik. Makanya tidak semua orang yang jelek itu di kemudian hari akan jelek. Tidak. Saya punya optimis bahwasanya orang yang sekarang jelek kemungkinan besar besok akan menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, tingkat kepasrahannya kepada Allah sangatlah tinggi. Jadi orang yang memiliki sifat, yang memiliki
amalum bil arkan tentang kodok dan kodar harus memiliki pasrah yang tinggi, atau kita itu berserah diri kepada Allah sangat tinggi. Tapi jangan hanya berserah diri, tapi kita harus berusaha baru tawakal kepada Allah. Ikhtiar baru tawakal kepada Allah Subhanahu. Tidak mudah putus asa. Jadi segala macam persoalan hidup kita tidak akan mudah putus asa. Karena sadar semuanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik ini kesusahan, besok pasti ada kesenangan. Dan kalau kita senang sekarang, besok pasti akan ada kesusahan. Jadi jangan mudah berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena putus asa itu adalah minal kabair atau sebagian dari dosa besarnya Allah. Jadi jangan sampai kita berputus asa dalam mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi kondisi hidup yang dialami, senantiasa tenang. Sebab menyadari ketentuan Allah yang diberlakukan kepada makhluk. Makanya setiap apapun itu kesenangan kita, musibah yang kita hadapi, kita itu harus senantiasa tenang. Kalau kiai saya dulu berpesan itu, jadi santri ku ojo kagetan. Jadi ojo gumunan, ojo kagetan. Karena apa? Itu semuanya sudah ada yang mengatur, yaitu qadha atau takdirnya Allah Subhanahu. Yang berikutnya, berpola hidup qanaah. Qanaah itu artinya tetap konsisten, sederhana menyadari dan sederhana menyadari bahwa hidup di dunia senantiasa mengalami perubahan. Jadi yang paling utama itu adalah hidup qanaah, sederhana. Jadi tidak usah seperti orang-orang yang ketika kita melakukan itu kita tidak mampu. Jadi hidup sederhana itu lebih enak dan lebih nyaman. Karena apa? Itu akan nanti memupuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana saja. Jadi kalau kita misalkan itu kita anaknya orang petani, ya sudah. Ketika kita berkumpul dengan orang lain, ya kita tidak usah seolah-olah kita itu anaknya bos, tidak usah. Kalau kita memang orang desa, ya sudah dengan kebiasaan desa kita. Jangan seolah-olah di kota-kotakan, tidak usah. Nah, kebiasaan orang desa itu yang memakai pakaian yang tertutup yang baik, jangan sampai membuka aurat itu. Rambutnya tidak usah ikut-ikutan disemir. Rambutnya seperti ini, seperti sapu dibalik, abang sebagian dhuwur toh. Jangan ikut-ikutan. Karena apa? Itu bukan budaya kita. Makanya sederhana saja lah. Jadi jangan ikut-ikutan seperti itu. Ya. Makanya manusia itu diwajibkan berikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha manusia untuk mencapai suatu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ikhtiar. Jadi orang yang percaya kepada qadha dan qadarnya Allah tanpa disertai ikhtiar, wah, itu haram hukumnya. Makanya ikhtiar itu hukumnya wajib. Jadi kita harus berusaha terus dan menerus. Makanya Allah itu menciptakan langit itu satu. Karena apa? Ada tingkatannya. Jadi ikhtiar manusia juga sama, terus. Jangan sampai kita itu putus asa. Jangan, ikhtiar. Wajib berusaha terus. Jadi seperti itu. Yang kedua, setelah kita itu ikhtiar, berusaha, nah kita baru tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah terhadap hasil akhir dari segala usaha yang kita lakukan. Kita tawakal kepada Allah. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita gagal, kita ikhtiar lagi sampai kita sukses. Hari ini kita ujian, besok kita akan mendapatkan ijazah. Ingat itu. Jadi ikhtiar manusia itu pasti ada hasilnya. Nah hasilnya itu sampai kapan? Tergantung kemaksimalan kita dalam berikhtiar. Fungsi iman kepada qadha dan qadar Allah. Jadi
Yang pertama, fungsi iman kepada qada dan qadarnya Allah itu adalah sebagai stabilisator dalam hidup. Karena apa? Menyadari segala sesuatu telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam menjalani hidup, hendaklah tidak berlebihan, tidak melampaui batas, sehingga dalam hidup dapat stabil keekonomian kita. Jadi pepatah bahasa Indonesia mengatakan itu jangan sampai kita itu besar pasak daripada tiang. Jadi kalau penghasilan kita misal sehari itu 2 juta, ya kita sisihkan yang sebagian itu untuk fakir miskin, anak yatim, sebagian kita tabung misal, dan sebagian kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai melampaui batas. Jangan suka mubazir istilahnya. Dalam istilah keren agamanya, jangan mubazir, berlebihan, jangan. Karena apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka menghambur-hamburkan atau berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu kepada Allah itu adalah ingkar, kafir, dan besok akan masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sebagai motivator. Qada dan qadarnya Allah itu adalah motivator kita dalam hidup. Kalau orang itu aja bisa baik, kenapa kita tidak? Jadi kita jangan berpikir bahwasanya kita tidak bisa baik. Kita itu bisa baik. Tinggal kita mampu enggak menghadapi ujiannya Allah. Jadi kalau setan itu mengajak manusia ke dalam kejelekan itu sedikit demi sedikit. Nah, orang yang ingin baik juga harus sedikit demi sedikit. Latihan dulu. Dengan warga yang lain, ya kan, nimbrung di situ. Besok kita tambah isya. 1 bulan lagi kita tambah zuhur. 1 bulan lagi kita tambah asar. Alhamdulillah, semoga dalam 1 tahun bisa full sholat berjamaah 5 waktu. Itu motivasi kita. Jadi kita jangan termotivasi oleh kekayaan orang lain, jangan. Jadi ibadah juga itu ada motivasinya. Kalau orang lain bisa sholat 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat ditambah sunnah, nanti malam tahajud, kenapa kita tidak bisa? Kita harus bisa. Karena Allah itu sekali lagi tidak menakdirkan seseorang menjadi orang yang jelek, orang yang nakal, tidak. Allah selalu menakdirkan hambanya menjadi orang-orang yang ketiga, sebagai dinamisator. Agar apa? Agar iman kita terhadap qada dan qadar senantiasa tetap teguh. Kita seharusnya dinamis dengan segala upaya agar tetap semakin yakin dan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadarnya Allah, menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang kita peroleh dan dialami manusia, baik berupa nikmat maupun musibah, pada hakikatnya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelek, misalkan kita musibah, kenikmatan, susah, senang, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu. Orang yang beriman kepada takdir Allah menyadari bahwa ia tidak mempengaruhi apa yang akan menimpa dirinya, apakah bencana ataupun nikmat. Jadi apapun itu, bencana dari Allah, nikmat juga dari Allah. Yang ketiga, kewajiban manusia hanyalah ikhtiar dan tawakal agar memperoleh nikmat dan terhindar dari bencananya Allah. Jadi kita itu wajib hukumnya berikhtiar. Ikhtiar tawakal, tawakal ikhtiar, ikhtiar tawakal. Jadi itu kewajiban kita. Yang keempat, menghindari tumbuhnya sifat fatalisme. Adalah sikap atau ajaran yang seharusnya berserah diri pada nasib dan tidak perlu berikhtiar. Jangan. Jangan sampai kita itu, wah ini nasib saya. Tidak. Allah tidak mau menurunkan seperti itu. Kalau misalnya kita terpuruk, kita harus ikhtiar. Bukan berarti nasib, berarti nasib saya menjadi orang jelek. Oh tidak. Nasib saya menjadi orang baik. Ya, seperti itu. Jadi kita punya prinsip seperti itu. Jadi takdir kita itu adalah menjadi orang baik, bukan menjadi orang yang jelek. Hikmah beriman kepada qada dan qadar berikutnya, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan isinya berjalan dengan ketetapan Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada takdir dapat menumbuhkan kesadaran
bahwa segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini, bahkan sehelai daun yang gugur, terjadi dalam koridor kehendak, kekuasaan, dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan sunnatullah. Jadi alam ini, saya, kalian semuanya, alam semesta ini itu sudah diatur oleh Allah yang namanya sunnatullah. Jadi jangan mencalaartikan sunnatullah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap perilaku tercela. Jadi kita itu harus menghilangkan semuanya perbuatan yang tercela itu. Semua orang itu pasti punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang buruk. Tetapi apakah kita akan selalu buruk seperti itu? Jangan sampai. Kita harus menyongsong masa depan yang lebih cerah lagi. Jangan sampai kita terpuruk terus-menerus. Masa kita itu jatuh ke tempat yang buruk berulang-ulang kali, setiap hari, setiap tahun berulang terus. Makanya harus lebih baik. One step ahead. Jadi selangkah lebih maju dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan, dalam hal apapun itu. Jangan sampai one step ahead tentang kejelekan. Jangan. Menghilangkan sikap fatalisme dalam diri yang sudah saya terangkan tadi. Memberi motivasi hidup untuk lebih bersyukur, taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan kualitas hidup dengan memberi makna kemanfaatan tentang masa depan. Menumbuh kembangkan sikap terpuji dalam hidup, mengingat takdir mu'alaf tetap berlaku bagi makhluknya Allah. Menyeimbangkan antara ucapan, perilaku, dan isi hati demi mencapai kebahagiaan hidup. Ini adalah hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Menyadari akan sunnatullah, hukum kausalitas, sehingga senantiasa hidup lebih cermat dan berhati-hati terhadap apa yang diaturkan Allah atau apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya cukupkan sekian dan semoga bermanfaat. Dengan kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, semoga kita tercatat dan bisa menjadi insan yang kamil atau manusia seutuhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu selalu optimis. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam dari saya, semoga bermanfaat, barokah dunia, barokah akhirat, barokah keluarga kita dan anak keturunan kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.